Entah gunanya row yang ada di beberapa file yang di modul itu ini gunanya gitu, sambil dijelaskan juga sama Mas Fauzan terus sama teman-teman mentor lainnya gitu. Jadi terus juga apa ya, saya ya kaget juga sih, tinggal sergen udah selesai CROD-nya gitu kan. Wah, powerful banget gitu. Tapi nggak hanya sekedar, nggak cukup kalau kita cuma sergen udah kelar COD, tapi kan kita harus menyesuaikan tampilannya. Misalnya kayak tampilannya, misal kayak kemarin contohnya di produk atau di mana ya, di produk gitu yang kompleks gitu. Jadi di sini kita mau nambah tombol report gitu di tabelnya kan. Kalau kita baru sergen nggak ada apa-apanya kan, default ambil field yang ada di database gitu kan. Jadi kita perlu, kalau saya mengistilahkan kita perlu membuat utils gitu, jadi helper gitu untuk membuat formatter, misal formatter gambar yang kemarin kita kerjakan di Purpose gitu kan, tinggal nambahkan file yang ada di per modulnya. Contohnya yang ada di sini, proyek di sini tuh ada Atenan gitu. Jadi kayak contohnya kemarin yang gambar, kita buat formatter untuk gambar gitu. Jadi kalau defaultnya nggak langsung muncul di tabelnya gitu. Jadi kita buat, saya bilangnya utils gitu, utils helpernya gitu. Terus juga mungkin dari beberapa teman-teman sudah paham sih, sudah paham. Terus kemarin tuh banyak yang chartnya nggak jalan nih gitu. Saya tadi udah baru selesai juga, ternyata dari sampel project yang ada itu memakai chart yang library chart yang berbeda. Karena bawahnya sendiri kan yang udah terimplementasikan di Serenity kan, Pak, yang satunya itu yang bawah itu pakai namanya chart.js. Terus yang untuk yang ini namanya itu dashboard. Di modul banyak masalahnya. banyak. Pilihannya 3. Dan di common terus dashboard. Nah, di sini yang bunder-bunder itu pakai Knop.js, pakai Knop. Terus yang di tutorial itu yang project yang udah jadi itu pakai yang namanya Morris gitu. Teman-teman udah ifla nih naruh Morris, udah jalan nih Morrisnya gitu. Ternyata harus kita apa ya istilahnya, nge-inject library-nya ke offsetting bundles gitu. Jadi saya naruh pertama yang di base dashboard Morris.css-nya, terus yang kedua juga untuk JS-nya Morris sama Rafael itu. Mungkin nggak begitu banyak sih untuk pengalaman untuk risetnya, tapi ya emang kalau belajar Serenity kayak ngoprek-ngoprek desain terus ngoprek-ngoprek scriptnya, emang perlu basic juga, terutama OOP gitu. Soalnya full OOP di Serenity ini. Terus juga sisa sebenarnya bahwa bekal OOP saja mungkin udah cukup untuk mempelajari Serenity ini karena full OOP. Ini itu saja sih dari saya, mau. Ya, bagus ini. Bisa ngoprek, maksudnya minimal nambahin library tadi. Gini, kalau aku biasanya setelah sergen itu yang sama pakai sergen gitu, zero declare. Selanjutnya urutannya itu kan kita paham nih. Pertama mesti row. Ini hierarki yang pertama, row. Biasanya semua permainan ini tak mainkan di row. Kalau memang itu dia akan akan dipakai di kolom, kemudian di dialog ya, di formnya. Sehingga ya sudah semuanya ada di, saya tak taruh di dalam row ya. Boleh di row-nya Mas. Di row. Nah, row ini kan satu mendefinisikan istilahnya fill-fillnya.
Terus kemudian tak mainkan di atasnya ini, dia tentang lookup editor, tentang caption, mesti caption ya, terus with, terus kemudian lookup editor, terus kemudian misalnya dia punya dependensi ke yang lain dan seterusnya, termasuk formatter macam-macam, itu tak taruh di sini semua. Kalau aku ya, sehingga kode yang ada di dalam grid yang di kolom itu sama di dialog itu bersih gitu. Hanya menyebutkan field ini, field ini, field ini gitu. Nah, aturan tentang field ini itu sudah dimainkan definisinya itu di row. Tadi misalnya tentang ini main dia sebagai lookup editor. Ya sudah di row-nya di lookup editor, maka otomatis di kolomnya sudah ada lookup editor. Nanti ketika di dialog di form itu juga sudah ada langsung select-nya itu loh yang lookup editor ya. Nanti misalnya formatter, mau formatter untuk angka misalnya, di kolomnya otomatis juga dapat di mana di dialog atau di formnya juga sudah langsung jadi. Kalau aku biasanya gitu, kecuali kalau untuk ini memang hanya dibutuhkan aturan ini di form misalnya, ya sudah nanti mainnya di form. Tapi kalau yang mengenai layout, maksudnya layout itu yang half width, ya, terus kemudian ada yang lain-lain itu, yang quarter macam-macam itu, atau ditambahi tab, ya kan kita grouping by tab. Kalau inputannya dikit sih, ya enggak apa-apa, simple. Kita contoh yang di Evidusia itu, di aplikasi Evidusia itu filenya ada, contoh yang aplikasi detailnya, filenya ada 200-an. Nah ini harus dibagi kan gitu, harus dibagi terus kemudian dan baginya harus enak gitu, dibagi tab-tab, di masing-masing tab itu dipecah lagi menjadi apa bahasanya yang kategoris ya, segmen atau section, section, sampai lupa aku. Dibagi jadi beberapa section, jadi biar tampilannya juga masih menarik gitu buat user. Nah nanti selanjutnya untuk interaksi antar, kalau sudah ke aplikasi beneran itu kan seringkali ya ada aturan main. Misalnya gini, ada satu field ini dia akan inputannya akan dikunci kalau kondisi di atasnya, field di atasnya itu dia tipenya apa. Jadi kalau misalnya contoh, ini kalau yang proses perorangan berarti tidak usah ditanya usahanya apa gitu. Tapi kalau dia misalnya badan usaha ya ditanya ya tempat usahanya apa dan sebagainya, atau jenis usahanya apa, semacam itu. Nah itu mainnya di mana? Mainnya di TypeScript-nya. Di mana? Di dialog ya. Yang TS itu. Ya dialog TS itu. Nah di sini mainnya kalau sudah ada aturan-aturan yang contoh misalnya setelah ini diupdate maka akan ngeset ke beberapa field yang lain. Nah itu kan bisanya di sini. Atau kalau misalnya gini, ada kasus juga kalau misalnya usernya ini levelnya akses itu hanya ini, maka dia dikunci beberapa bagian atau tidak ditampilkan. Nah ini yang aturan-aturan yang kayak gitu itu dimainkannya di ininya di dialog TS-nya. Tapi so far dari sekian banyak, maksudnya kita develop dengan contoh waktu itu dengan CI, dengan Laravel dan sebagainya, ya tentu ini yang menurutku paling gampang, paling cepat untuk development. Bahkan untuk sebuah aplikasi yang ya contoh waktu itu tak buat sendiri ya di awal itu, yang Evidusia itu cepat sekali buatnya, dan yang penting ya komersil dan ya menghasilkan, itu yang lebih penting gitu. Tentu fasilitasnya nggak tak buat wah ya, karena memang waktu itu ngejar waktu juga, kita dalam waktu 30 hari harus delivery ke pelanggan. Nah ini kayak
ya yang pertama tak sampaikan di awal itu kalau pengen apa ya cepat gitu ya, ya ada dua gitu kan, melihat peluang di depan kalau ancaman di belakang. Nah kalau sudah kita dapat kerjaan, kita sudah bilang misalnya pelanggannya ngeyel sebulan lagi sudah dipakai. Nah ini kan kayak dikejar visual. Kalau nggak sampai nggak kelar apa nasibnya, ya kan nggak kebayar untuk berikutnya. Nah, karena biasanya kan kalau kita terima pekerjaan biasanya kan semacam ada DP atau apapun gitu. Itu catatannya dari saya untuk sharing development. Nah terkait dengan chart dan sebagainya atau library tambahan, seringkali kan gini, teman-teman misalnya biasa contoh untuk penanganan tanggal kasusnya itu kalau main JavaScript kan ada pakai Momento ya, momen ya pakai atau beberapa library sekarang kan banyak itu yang semacam itu yang punya Node. Ini juga bisa dengan tambahkan ya gitu. Terus kemudian kalau misalnya terkait dengan contoh library yang tadi chart misalnya, ya memang harus kita register dulu ke tadi apa namanya upsetting bundle ya bundle-nya itu, di bundlingnya tadi ditambahi biasanya ditambahkan bagian CS sama CSS-nya dua itu, terus kemudian baru dipakai enak jalan. Karena kalau nggak dimasukkan gitu library-nya, ya dia nyari nggak ketemu kan, jadinya error. Monggo ditambahkan lagi. Mungkin share terkait dengan alur bisnis sekarang, yang alur bisnisnya. Iya, maksudnya artinya ketika kita develop sesuatu kan harusnya paham nih alurnya gitu. Oh di tahap awal nyiapkan apa-apa terus. Mungkin persiapan pertama sama kelompok pertama sih kita nyelesain modul yang master data yang ada di merchandise. Jadi kita urut dari atas ya sampai ke bawah biar nggak bingung, karena beberapa modul kan ada yang namanya relasi, jadi biar nggak nanti terjadi banyak error, ya udah kita nyelesain master datanya dulu. Habis itu dan juga produk sebenarnya di sini sudah ada relasi di merchandise sendiri, mulai dari ya, branch, kategori. Terus habis itu kita lanjut, kita rentet dari langsung ke atas gitu. Mungkin kemarin sedikit kesulitan mengenai apa yang tenant, multi tenant itu. Jadi ya awalnya sih kurang paham maksudnya tenant ini gunanya apa sih gitu. Jadi ternyata tenant kalau saya mengibaratkan kayak misal misal nambahkan customer gitu, ada historinya ini yang nambahkan siapa gitu, menurut saya gitu. Terus kemarin yang kasusnya kemarin dari Mas Novel sendiri pada sempat tanya mengenai report atau PDF di yang mana di Linux itu nggak jalan, padahal sudah misal WK editor, WK HTML, ternyata sekarang udah bisa. Ternyata kemarin lihat lupa ngopi projeknya. Jadi cuma kita kemarin yang pakai Linux cuma install WK doang, itu sudah beres. Ternyata belum. Ternyata WK HTML untuk PDF-nya itu di copy ke bin, ke bin. Nah, alhamdulillah bisa. Terus lagi mungkin tadi yang auto itu yang nambah misal di nah tadi yang dimaksud Pak Amri, ketika kita ngisi file ini kita sebar brand di subtor kita sebar ke form-form yang lain ya. Terus apa lagi, mungkin teman-teman sudah pada tahu sudah pada mainannya database mungkin ya. Jadi kita flow-nya itu misal kayak gini tadi, kita dapat data misal Adidas di sini kita dapat datanya di
Terus kita spread ke beberapa form yang kita pingin gitu. Misal ngambil price-nya, habis itu price-nya dibagi atau dikali tes atau dibagi diskon gitu. Terus outputnya kita taruh di form gitu. Itu mainannya di dialog. Di mana? Kayak gitu. Nah, yang di dialog. Terus apa lagi? Mungkin cukup terlalu banyak ya. Oke. Coba mungkin di kolom Mas. Ini sudah masukkan ya tadi. Bukan yang tampilannya aja dulu. Jadi di kolom itu ini kelihatannya belum main quick filter ya. Oh ya belum. Belum disetting quick filternya. Kalau aku ya tadi aku lebih senang main di row ya, jadi di atasnya ketika mendefinisikan fill itu sekaligus di atasnya oh ini quick filter gitu kan, otomatis kan dari sini sudah langsung muncul di kolomnya. Terus kemudian kalau terkait dengan sumber data, kalau dia misalnya memang mau tampilannya model select gitu ya udah pakai lookup editor gitu. Bisa juga kan cascade ya. Kebetulan datanya sedikit Pak. Jadi nggak perlu quick filter. Oh belum. Nggak kepikiran kalau datanya ribuan. Oh iya. Dan juga penting nanti gini, masalah sort data. Jadi default dari sort data itu juga perlu dipikirkan. Kalau di aplikasi yang beneran, karena memang kita biasa nangani juga data yang banyak, transaksi yang banyak, itu selalu kita defaultnya data itu di sort descending berdasarkan data terbaru. Jadi data terbaru itu ada di yang paling atas, paling depan gitu. Karena kalau kemudian data terbaru kemudian malah ditaruh di belakang, kira harus packingnya itu sampai capek gitu baru ketemu atau langsung ke terakhir gitu bisa. Ya quick filter itu yang di atasnya. Kalau itu kan quick sort itu yang nanti di atasnya ada filter. Itu enak kalau misalnya contoh gini, jenengan punya data barang misalnya. Barangnya itu kalau di swalayan Pak. Kliennya siapa? Ya bisa difilter by supplier, bisa dari kategori, ya kan? Misalnya kategorinya ini elektronik, ini apa, atau juga nanti difilter jadi tahu. Kalau datanya di swalayan itu agak banyak, misalnya ada 3.000 jenis item. Nah kalau misalnya pengen menfilter, tidak ada filternya, ya itu repot. Terus di pojok kanan bawah itu sebenarnya bisa diaktifkan. Iya, yang filter yang sakarmu itu loh. Ya. Filter sakarmu itu maksudnya ya filter yang memang kita nggak sediakan quick filternya bisa meracik sendiri. Aku pengen filter ini datanya ini sampai ini, misalnya ini sampai ini misalnya. Nah, itu filter sakarmu. Mungkin di Notbin kan sudah ada quick filter. Ya, ada. Ada contohnya gitu. Betul. Terus ada lagi yang itu yang atas itu ada oke, ada Excel, ada PDF itu standar. Terus kemarin sudah ini pernah ketemu yang tombol action yang di atas kayak yang punyanya ini loh, punyanya Notwin itu kan ada dia yang bagian produk itu. Jadi kita ngubah data banyak, terus dengan sekali klik simpan dia langsung bukan di tampilan list kok, tampilan kolom yang punyanya Notwin untuk ngedit produk. Jadi kita bisa termasuk ngisi jumlahnya berapa, kategorinya dan sebagainya. Hanya demonya di Serenity nanti bisa di explore lagi. Tampilin Notbin-nya loh. Oh iya. Oke. Oh iya, kemarin ini Pak mau sempat ini sih eksperimen yang apa? Yang import Excel Mas ya. Import Excel. Nah, kemarin tak lihat di resource di
lebihnya sendiri, serenity-nya sendiri nggak bisa dibuka. Mungkin Wis, Pak. Mantap ini tampilannya. Iya, dashboardnya belum. Seperti kamu sini. Custom login. Iya. Ini mana order loh. Iya. Customer. Di produk. Dan nanti teman-teman juga bisa jadi akan ketemu model ini. Jadi, Filter base. nah itu yang saya ceritakan yang quick filter itu kan nanti enak untuk itu. Buat Misalnya, laporan juga. yang ini, yang tombol atas yang belum itu loh, belum aktif itu. Jadi jangan coba ubah data. Oh ini safety. Coba ubah data unit price-nya, harganya ini tak ubah jadi sekian. Gitu. Coba di mana aja bisa kok. Unit ini. Misalnya harganya kan seringkali kita akan ketemu siap. dengan simpan data yang batch. Jadi datanya, nah kita ada dua pendekatan kalau ketemu dengan data yang batch kayak gini. Bisa pakai ini dan ini enak. Yang kedua, pakai library khusus yang kayak JXL itu. Jadi datanya kita tarik, ya, tampilkan kayak Excel. Orang input datanya ala Excel, tapi nanti disimpan ke Serenity gitu. Nah, itu juga bisa. Tapi yang gampangnya yang ini lebih gampang. Ini berarti kalau di report yang muncul cuma dua ini Pak ya, kalau di PDF. Sesuai dengan data yang Sesuai difilter. dengan filter. Dan kita nggak perlu mikir kalau jenengan kan mungkin ngoding pakai CI pakai yang lain, mikir apa where-nya itu where opo and opo bingung ya Pak ya. Kita nggak usah mumet ya. Pokoknya data sih muncul langsung ya sing diekspor. Itu kayak gitu. Jadi karena dulu pengalaman ya ngoding dengan CI dan sebagainya itu susah gitu, akhirnya ketika ketemu ini bahagia gitu. Wah, ini sudah. Ditolak Pak. Sakitnya di sini. Kok bagus. Invoice. Ya, invoice. Ya ini yang kalau sudah ketika pengen deploy ke Linux, cara umumnya pakai ini Pak. Tapi aku juga telaten Pak. Gawe tadi transfer pakai WinSCP gitu. Itu kan juga SSH juga itu asli nih. SSH plus FTP. Dan yang visual banget, jadi navigasi saya tinggal klik. Oh ya, ini masuk. Ngedit juga bisa di WinSCP langsung dengan. Nah, Ini itu yang saya proxy pasnya ke yang tadi kan saya potnya defaultnya kan 5001 ya. Ini saya ke pot 2002 yang. Oh iya, good. Terus proxy pass ini maksudnya ketika ada koneksi yang masuk dari domain yang namanya sharing invoice ddns.net, otomatis dipas ke dia manggil yang pot 2022 ini dengan pot listen 443. Jadi kalau otomatis let's encrypt soalnya ini 443 yang awalnya di listen 80 di bawah listen 80 itu ada. Jadi ketika 80 manggil otomatis diarahkan ke 443 ini. Baik. Ini pakai setbot Pak jangan. Setbot betul. Oke, mantap. Tambahan dikit. Teman-teman, biasanya kalau sudah web
online itu kan harus diamankan pakai SSL. Biasanya SSL kan bayar, ya. Kalau mau gratisan pakai ini Let's Encrypt. Ya. Nah, salah satu yang untuk mudah untuk ngeset dan termasuk dia otomatis menjadwalkan itu bisa di setkan itu pakai Sharebot ini. Gitu. Kalau pakai Windows ya misalnya pakai nyambungnya ke IIS itu ada namanya Certify. Ya Certify. Iya, sama lah intinya dia akan mengcreate-kan semacam sertifikat SSL untuk dipasang di web server kita. Nah kayak gini, sehingga nanti aksesnya kita itu sudah langsung pakai HTTPS itu, nggak pakai lagi HTTP apalagi IP itu enggak. HTTP wis nama domain plus ini komplit ini. Sip. Nah, yang ke aplikasi lagi ya kita agak ke aplikasi. Aplikasi itu gini. Alurnya kalau deploy aplikasi dalam arti ke pelanggan ya ini sudah implementasi di luar yang sistem ya, setup sistem kan urusannya kita. Kalau sudah kita bicara ke pelanggan, ini best practice-nya biasanya pertama kita siapkan dulu master data. Master data itu dikeluarkan. Nah, terus kemudian yang kedua saldo awal. Jadi kondisi saldo awal per kapan. Jadi harus di cut off data itu. Misalnya ini siswa. Nah, siswa yang dimasukkan kapan? Yang siswa kapan? Atau santri misalnya. Santrinya yang kapan? Santri yang mulai masuk atau yang aktif tentunya ya, yang aktif dulu. Berarti ini yang masuk kapan? Ya, masuk. Kemudian setelah itu baru transaction. Transaction ini ya transaksi sehari-hari itu ada absensi mungkin ya, ada nilai, ada macam-macam. Kalau misalnya akademik, kemudian sampai dengan terakhirnya ada report dan analisis data dalam bentuk dashboard dan sebagainya. Nah, untuk report ya, ini kan sudah dikasih cara yang sebenarnya cukup simple. Pakai apa namanya? HTML terus langsung di-convert jadi PDF misalnya pakai WKHTML. Tapi kenyataannya kita di kantor itu karena memang ada sejumlah report dan sebagainya yang layoutnya itu khusus, kompleks lebih tepatnya, itu akhirnya kita pakai reporting yang khusus juga, namanya fast report. Fast report ini ada yang open source, artinya gratis gitu kan. Kalau library-nya Serenity atau library-nya? Di luar itu, tapi bisa langsung diintegrasi ke Serenity gitu. Jadi dari misalnya fast report tadi itu kita bisa enak sekali membuat layout invoice yang sangat presisi. Misalnya presisi itu ukurannya A4, ukurannya A5 itu setengah A4, atau ukurannya mungkin struk ya. Ini kan misalnya butuh struk, nah, kan bisa. Nah, struknya Indomaret gitu. Aplikasi yang jalan kan bisa itu. Gitu. Terus kemudian juga kalau mau diimplementasikan nyambung ke printer misalnya, gimana? Ke printer. Misalnya gini, masukkan dari sini, cek gitu kan. Terus ya pengen ketika enter transaksi cek gitu langsung kretek gitu. Kasir maksudnya. Itu ada beberapa pendekatan. Satu misalnya pakai semacam background worker. Nanti bisa dari background worker itu ya dia berkomunikasi untuk memproses urusan percetakan itu. Atau kalau enggak ya bisa dibuatkan tool khusus, tapi dia harus bisa berkomunikasi dengan aplikasi kita. Nah, komunikasi itu kalau yang paling gampang salah satunya sekarang pakai namanya ini message broker, salah satunya RabbitMQ. Nah, gitu. Itu nanti ya, kalau misalnya teman-teman sudah benar-benar sudah terjun ke dunia, kita kan kadang ada kebutuhan minimal tak sampaikan kayak gini. Itu biar kalau nanti aku pengen ini berarti pakai ini. Kalau
kepingin ini pakai ini, tinggal belajar aja, nanti nyusul belajarnya. Kalau namanya lupa bro. Atau tanya ke guru, nanti tak kasih nilingi, belajar sendiri. Ataupun juga kita biasanya juga bikin semacam tutorial yang kemudian ya kita juga share ini apa namanya, bisa teman-teman pakai untuk pembelajaran juga. Gitu. Catatannya ada ditambahkan lagi, Mas? Nah, dari sisi ya penasaran apa? Mau nyoba yang apa namanya, import Excel gitu. Oh ya. Nyoba nyari di demo ada, ternyata kan ada arahnya, filenya di sini gitu kan. Ketika saya buka ternyata not found. Oh ya. Mungkin sudah. Kemarin sudah di share Mas Ojak kan nggak ada kemarin. Harusnya di share nih Mas teman-teman. Yang tentang ini loh, khusus bagian import Excel. Ya, tolong nanti dibantu disiapkan ya, biar teman-teman buatkan project simple aja gitu. Intinya fokus ke bagaimana ngimpor Excel. Kayak yang di Notewin itu lah, tapi makainya tetap Serenity, jangan Starship ya. Iya, import itu. Ini memang fiturnya advance. Fiturnya advance. Ini udah ada, nah itu ada. Iya betul. Filenya coba dibuka. Ya. Oh ya. Oh, sampel product list. Ya. Ya itu bukan nonton Pak, nggak dikasih akses Pak. Karena ini bayar. Nanti bisa di-share teman-teman. Nah, template-nya sama yang contoh kodenya, yang bagian ini ya. Ya teman-teman bisa aja. Tapi pakai projectnya Serenity ya, bukan Starship. Sebenarnya kalau Starship itu kenapa kalau Starship waktu itu ya? Pertama ya memang aku senangannya ya tanya ke pengembang aplikasinya gitu. Ke Pak Volkan ini ya. Dan responnya bagus, cepat. Kalau betul yang nantinya kalau sudah pro ya. Tapi kalau misalnya masih agak basic ya bisa tanya ke grup yang pelatihan bootcamp aja ya. Kita tanya. Tapi kalau sudah sing angel-angel ya kok langsung yang ini pengembangnya ya, aku dewe ya seringkali juga tanya dan dapat insight yang bagus-bagus gitu. Bisa gini. Nah tadi terkait dengan multi tenant, kita sekedar cerita aja. Kita juga lagi mengembangkan beberapa proyek yang memang menggunakan skema multi tenant. Multi tenant itu kasusnya gini, yang jelas kan satu sistem kita pengennya bisa dipakai oleh semua pelanggan kita. Pelanggan itu kita sebut sebagai tenant, ya instansi yang baik itu. Nah dari situ data itu kan harus di-split, nggak boleh satu tenan mengakses tenan yang datanya tenan yang lain gitu, kacau. Tapi kalau misalnya bagi administrator atau tim internal support kita itu bisa untuk melihat punyanya si A, si B, si C gitu. Nah disitulah fungsi untuk penanganan multi tenant. Nah yang paling gampang ini terkait dengan nanti nyambungnya ke database. Database itu kalau terkait multi tenant bisa dengan satu database untuk nyimpen semua data tenant tadi. Berarti di tabel-tabelnya butuh pembeda namanya tenant ID misalnya. Yang ketika itu didefinisikan di tabel user itu didefinisikan, oh user ini dia dari tenant ini, user ini dari tenant ini, sehingga otomatis ketika dia mengakses dia hanya bisa mengakses punyanya sendiri. Itu skenario pertama, berarti satu database dipakai oleh seluruh tenant. Ada juga yang kedua di project kita, karena ada yang pakai metode pertama, termasuk yang fiducia.com itu pakai metode ini, satu database. Tekniknya seperti yang dibahas di tutorial
sekarang kita kembangkan itu ada satu tenan, satu database. Untuk database transaction-nya dia, kita taruh di database-nya dia sendiri. Database-nya yang utama kita pakai MySQL. Lah database-nya transaksional tenan itu kita taruh pakai SQLite. Pernah dengar SQLite? Ya, itu database-nya basis file. Jadi sama dengan MS Access. Yang pernah main MS Access atau main file apa ya, yang database yang lainnya, Firebird mungkin, ya, atau IB Expert. Nah, ya SQLite lah. Itu SQLite itu kalau ngomong database terbanyak di dunia ini, ya SQLite itu. Bahkan di HP kita itu SQLite-nya banyak, Pak. Ya, masing-masing aplikasi itu nggak SQLite dewe-dewe, ya kan? Kontak ini nyimpen ke SQLite. Terus kemudian WhatsApp dia punya database SQLite sendiri. Sinkronasi ke database yang online kan dari SQL. Ya betul. Jadi data itu mainnya ketika dengan simpan gitu, jerat gitu, itu masuk ke database lokal dulu. Terus kemudian ada untuk ID online-nya istilahnya itu masih kosong. Terus ada bagian background service atau background worker yang dia untuk mensinkronis Dengan database ke pusat. Nah, ketika sudah didata di sana, oh dapat ID sekian. Nah, ID yang pusat tadi disimpan di lokal, diupdatekan di lokal. Oh, ini ID online-nya ini. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya di sini dihapus, jebret, nah nanti yang dari sana juga bisa ikut kehapus. Nah, kenapa kalau dipecah ini, pecah per bagian gitu, per tenan tadi, per database? Pertama gini, ada beberapa data tertentu yang memang user itu pengen dicek dia dibatasi berdasarkan kuota tertentu misalnya. User pertenan tadi, oh ini jatah kuotanya ya file sama database itu dia misalnya 5 mega misalnya atau 1 giga ya gampang. Nah nanti kalau kita sudah pecah dengan database sendiri, ketika dia ngupload file ya, file itu ya file biasa maupun file gambar dan seterusnya itu disimpan ke folder tenannya, sehingga kita mudah untuk menghitung ini tenan ini sudah menghabiskan resource berapa harddisknya. Nanti lah ya habis upgrade lagi gitu. Skenario-nya itu. Jadi fair, maksudnya fair itu bagi pelanggan yang memang datanya besar, ya berarti dia akan bayar lebih banyak. Tapi yang datanya kecil ya sudah berarti bayarnya lebih murah. Selain itu juga dari sisi misalnya user pengen menghapus database. Jadi di database kita user itu pengen menghapus datanya saat filenya. Ya kalau sudah ditata seperti itu, yang saya pertenan per database tadi plus pertenan itu punya folder sendiri-sendiri, itu hapusnya gampang. Jadi dihapus folder itu tadi, taruh file database selesai. Jadi kedaulatan data itu diberikan kepada pelanggan, kepada user. Mau di-download dan PPN itu datamu kan udah tuh. Tapi kalau misalnya ya tadi misalnya contoh kita datanya ke apa ya bisa aja misalnya terus data difilter terus di-dump jadi file terus di-download itu juga bisa. Tapi lah kita pengen memberikan experience yang lain gitu kan, sehingga orang itu data tak nyampur kalau datanya wong kan gitu tuh, secara privasi secara apa pengen diyakinkan. Nah, itu ada banyak skenario terkait dengan itu. Baik, itu aja Mas ya. Yang berikutnya satu tim lagi. Siapa Mas? Mas Fauzan. Cukup. Kali. Atau Kali. oh iya, ya wes ya Mas ya. Timnya kan tinggal. Eh? Timnya tinggal 2.
Ya udah, yang ditunjuk karena yang lebih tahu kondisinya. Monggo Mas. Monggo. Mas. Yang ditunjuk tadi siapa? Sinten Mas? Pak Ali sama? Oh ya, monggo. Sip. Monggo. Kita sharing aja kok sambil. Yang kemarin dari atau Vicky ya, Pak Muhammad yang buat aplikasi desktop terus desktop apa VB6 oh VB6 tambahan masih ada itu. Saya tanya juga VB6 atau VB6 ya? Oh VB Ada penggantinya. iya siap nggak apa malah maksudku aku dulu juga berangkat dari VB6 bahkan sama ya. Monggo Pak. Sama seperti Pak. Oh sama. Sama aja Pak, kantornya sama. Ya nggak apa-apa. Sekarang kita di kamar juga orang yang kerjakan. Oh, oke. Siap. Masuk pas total itu. Saya Ya. sebagai Di ini aja di bagian yang kuning itu. Ini enak running tag bareng ini. Oh no. Merkiu. Masih ada Merkiu. Iya, tapi nggak apa-apa. Mungkin karena terinspirasi dari kasir Pak. Sabar kasir kan ada. Iya. Sabar kasir kan. Ya kan selamat datang di toko Opo. Masya Allah. Oke. Gimana Pak? Yang pengalamannya ini? Ya, pakai mikrofon Pak. Ya teman-teman. Ya cerita aja sambil. Kita aja Pak. Ya. Dinaikkan terus. Oke, tunggu sebentar. Oke. Gitu. Ya, jadi kami ini sekamar ini ngejakan bareng sebenarnya Pak, 3 orang ini. Padahal ketua kelompoknya semua jadi satu-satu bisa kopi yang lain, yang Mas Sudi bisa kopi ke Mas Novel dan sebagainya. Jadi lancar-lancar saja Pak kira Pak. Jadi konsep ta'awunnya jalan lah ya. Iya, jalan. Sip. Yang masternya kopi ya Mas Sudi tadi. Itu support saja. Jadi kendala saya itu gini Pak, untuk mengenai upgrading Pak. Ya. Saya belajarnya itu di Serviti Imigrasi itu sudah ada. Jadi versi lama di upgrade ke versi yang baru ternyata bisa. Dan alhamdulillah tidak jalan gitu Pak. Oke. Jadi tanpa perlu merubah kodenya pun kita upgrade Pak itu bisa. Betul. Oh, betul Pak. Jadi sudah ketemu. Ya saya cek tadi itu satu kita masih cari masih apa ya grogo-grogo lah Pak. Import ekstra tadi itu Pak. Betul. Oke. Masih saya cari. Siap. Nanti di share yang ekstra. Iya itu Pak. Kendalanya itu aja. Ya. Apa lagi? Mas Salim Pendek sekali. Oke, ini yang tambahan dikit. Untuk pewarnaan dashboard Pak ya, tadi yang tak lihat di grup tadi bagus tapi terlalu berwarna kayaknya. Terlalu berwarna. Mungkin hits pada zamannya ya. Sekarang orang itu lebih desainnya itu simple kayak gini, maksudnya warnanya itu nggak banyak gitu, dan ya nggak ada yang nyentrong, misalnya anggapnya pakai baju merah sama kuning sama biru kayak lampu baju gitu. Ini warnanya sudah lebih kalem, maksudnya kalau saya dari sisi komentari desain ya, ini secara warna lebih eye catching aja, sesuai dengan zaman now lah ya, lebih komersil insya Allah gitu. Kalau yang tadi bagus pada zamannya gitu. Nanti paling ini aja masukannya di dashboard itu kan seringkali kita juga diminta data yang sebenarnya harus difilter per tahun. Jadi akan lebih bagus kalau misalnya di pojok kanan atas nanti dikasih filter tahun misalnya, sehingga di situ juga akan bagus datanya itu. Dan tapi nggak apa-apa, ini sudah oke. Tapi untuk pengembangan
itu. Apalagi kalau misalnya mau lebih ditambahin lagi itu ada di dashboard mau dikasih auto refresh per sekian waktu gitu, terus nanti di display ke layar besar itu loh Pak. Ya misalnya anggap aja kadang kan namanya pimpinan itu gaya-gayaan tok gitu kan, di ruang kerjanya itu ada layar gede gitu kan, lihat dashboard. Nah itu per sekian misalnya per 30 detik dia nge-refresh datanya. Stress gitu. Oh. Kalau di sini pakai apa? Pasang apa background juga ya? Yang mana? Yang di sini sebenarnya nanti kan ini untuk pengawasan lah Pak ya. Nah, Tadi kalau itu mengerjakan, tapi otomatis ini yang refreshnya ini refreshnya itu bisa menggunakan. ada banyak cara. Tapi kan saya Yang paling gampang, refresh ya. jenengan download aja extension untuk auto refresh, right? Main fiturnya browser Main di CSS ya. itu auto refresh. Yang kedua, ya jenengan buat sendiri mekanisme untuk tadi countdown gitu kan, ada animasinya. Nanti kalau sudah habis dia refresh, reload maksudnya bagian ini. Nah, kan cenderung gitu ditampilkan dashboard wapi gitu. Kebaya guys, langsung kelihatan kan, misalnya anggapnya akademik yang ruang kepala sekolah gitu kan, langsung kelihatan di absensi siswa, absensi guru gitu kan. Terus mungkin dari sisi analisis dari nilai, dari tugas, dari pelanggaran mungkin dalam satu layar. Nanti bisa pamer yang ini kepala sekolah yang lain biasanya. Ya segitulah kelakuan. Tapi nggak apa-apa, itu juga penting. Gitu. Jadi untuk model sebenarnya sama aja, yang lain kalau sudah terbiasa nanti visualisasi data. Ini kan termasuk kalau kita bicara kan data visualization. Nah nanti bisa di modelnya banyak sekali Pak. Jadi kan bisa mengeksplor Morris.js itu ya banyak, Charts.js itu ya banyak modelnya. Nanti dipilih yang paling sesuai, nggak harus mesti kotak-kotak atau ada bulat gitu. Ada yang model jala, ada yang model apa. Bahkan sekarang kalau misalnya kita bicara untuk data visualisasi itu, misalnya untuk memvisualisasi datanya trending topik misalnya, nah, itu kan sudah ada lagi bagus-bagus itu, keren, memvisualisasi kepadatan data, ya data density misalnya. Itu misalnya contoh, oh ini kalau di daerah ini datanya sekian, maka dia mulai merah, mulai orange, mulai kuning, mulai hijau kan gitu tadi. Itu divisualisasi di petanya misalnya. Nanti terkait dengan misalnya punya santri di ini santri yang dari daerah kabupaten mana. Terlalu canggih ya, kan kesenangan tetangganya. Ya misalnya. Terus mungkin ada pengen bagian apa yang sudah kepikiran tapi gimana ya buatnya gitu. Bisa tampilan masih. Ini semua bahasa Pak. Oh iya, bahasa gimana Saya bahasa? kan, ini kan saya memakai auto dan Google itu otomatis dia langsung semua Pak. Misalkan kita sediakan di sini kan nggak ada di sini. Itu Oke. pakai apa? Baik, kalau di sini dia pakai ya custom translation sih. Ya, nambahin translationnya. Terus kemudian di tutorial pro kayaknya ada bahasa ya enggak? Tapi bahasa Indonesia nggak ada. Oh, bahasa Indonesia. Nambahin Kita DWP. berdiri lagi Manual. Ya karena memang pembuatnya bukan orang Indonesia Pak. Itu orang Turki, Volkan dan kawan-kawan itu.
Untuk pengaturan menu macam-macam enak ya. Misalkan super model kita atur menu navigation sendiri, otomatis nyambung gitu kan. Kalau di CI kita harus mendefinisikan di satu titik itu pusat permenuan. Ya wes, berarti secara umum insya Allah bisa ya buat aplikasi. Nanti karena nanti kan kita harus tanggung jawab ke sponsor ini. Ke sponsor. Ini mulai belajar nang Malang rong minggu bisa oleh apa? Ya minimal kalau misalnya kemarin dibuat kelompok-kelompok gitu kan. Iya. Sip. Ya minimal bisa ngerunning aplikasi ini lah. Bisa kayak gini. Oke, gitu. Terima kasih. Siap. Selanjutnya acaranya apa Mas Dimas? Ini duplikasi sudah. Dalam? Oh yel. Siap. Kita yel di mana? Di sini ya kayaknya. Oh berarti ini dimatikan terus. Ya. Ya wis Pak. Dokumentasi acara Pak nggih? Siap. Formalitas sih. Ya. Mau yel-yelnya apa? Aku rata ahli. Kita nyebutnya apa? Ini PHP Mas, cuma dia Santri coding gitu ya. Santri coding aja ya. Kalau podcast santri coding ketahuan. Santri coding terus nyapa? Sukses. Mantap. Bagi saya travel ini. Iya. Tetap semangat. Wah iya. Semangat. Ini pakai CI. Semongko. Ini pakai CI. Tapi kok mosok pondok kok semongko ngono kan koyo bocah dangdutan. Ini menurutku sih lebih mudah ini karena TWS. Monggo kita berjajan di sini ya, yang bagian ngambil.